Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petronella Onika Lanmai, NIM 151818004. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Biokim 2, maka di sini saya akan menjelaskan proses perubahan sari makanan asam isositrat menjadi asam sitrat menjadi asam isositrat, kemudian asam isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Terima kasih. Baik, kita perhatikan soal yang ada, bagaimana proses perubahan bahan makanan asam sitrat menjadi isositrat, kemudian isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Di sini tahap ini merupakan tahap 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan tahap 2 secara biologi, yaitu isomerase sitrat pada tahap ini atau asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat. Dengan bantuan enzim okotinuse yang mengandung Fe2+. Kemudian pada tahap 3-nya yaitu isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Secara biologi isositrat dehidrogenase pada tahap ini berlangsung proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim-enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Kemudian kita perhatikan pada struktur isositrat ini. Pada isositrat ini antara C nomor 1 dengan O terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana C lebih elektronegatif daripada O, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi sangat-sangat parsial positif. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatif antara C dengan O yang satu. Karena C1 ini sangat-sangat parsial positif, maka dia kekurangan elektron, sehingga parsial positif C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dengan C2, sehingga ikatan antara parsial positif C1 ini akan terpolarisasi ke C2, sehingga C2 yang berikatan dengan C1 ikut terpolarisasi dengan C2, sehingga parsial positif dari C1 ini berkurang dan parsial positif dari C1 ini berkurang karena terpolarisasi ke C2, sehingga parsial positif dari C2 ini meningkat. Sehingga kita lihat antara C dengan H2 ini di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi sangat parsial positif. Parsial positif dari C2 ini menurun karena dua tangannya mengikat atom H, sehingga parsial positif dari C2 ini akan mempengaruhi ikatan antara C2 dengan C3, sehingga C3 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif, sehingga parsial positif dari C2 menurun karena terpolarisasi ke C3. C3 menjadi sangat-sangat parsial positif. Kita lihat antara C3 dengan H ini di mana terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi sangat parsial positif. Kemudian antara C dengan C ini pada gugus COO ini, antara C dengan C tidak ada beda keelektronegatifan, namun tarikan yang kuat antara C dengan O ini lebih kuat dibandingkan C yang ini karena gugus COO ini termasuk gugus pendek aktif. Gugus COO ini termasuk gugus pendek aktif kuat, sehingga C yang ini lebih elektronegatif dibanding C, sehingga elektronikatannya akan cenderung ke C yang ini, sehingga C ini menjadi COO min dan C3 ini menjadi sangat parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mempengaruhi ikatan antara C3 dan C4, sehingga parsial positif dari C3 ini berkurang akan karena terpolarisasi ke C4 ikut menjadi parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan H, C dengan OH. Antara C dengan H terjadi beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi sangat parsial positif. Kemudian antara C dengan gugus OH ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana gugus OH ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke O menjadi OH min atau parsial negatif, dan C di sini menjadi
Parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dan C5, sehingga C5 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C5 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan dua atom O ini, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Pada struktur isositrat ini, yang paling parsial positif adalah saya memilih antara C3 dibanding C1, C2, C4, dan C5. Sehingga pada C nomor 3 ini asam sitrat lebih mudah berinteraksi dengan C nomor 3 dibantu dengan enzim oktinose yang mengandung Fe2+. Sehingga menghasilkan ini, sehingga pada C yang di sini pada isositrat ini saya memilih di sini pada isositrat menghasilkan alfa ketoglutarat ini saya memilih yang lebih parsial positifnya itu pada C5 dibanding dengan C3. Karena C3 tadi itu asam sitrat lebih mudah berinteraksi dengan C nomor 3 dibantu dengan enzim oktinose yang mengandung Fe2+. Kemudian pada struktur isositrat ini yang lebih parsial positif antara C1, 2, 3, 4, dan 5 ini, yang lebih parsial positif ini saya memilih pada C5 karena pada C5 ini lebih reaktif atau lebih mudah berinteraksi dengan asam ketoglutarat dibantu dengan NADH. Sehingga kita perhatikan pada struktur alfa ketoglutarat ini, di sini antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2, sehingga ikatan antara C1 dan C2 ini terpolarisasi. Ikatan antara C1 dengan C2 ini ikatannya akan terpolarisasi ke C2 menjadi parsial positif, sehingga di sini parsial positif dari C2 ini meningkat dan parsial positif dari C1 ini menurun. Kemudian dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Parsial positif dari C2 ini berkurang karena dua tangannya mengikat atom H. Kemudian parsial positif dari C2 ini akan mempengaruhi ikatan antara C2 dan C3, di mana ikatannya ini akan terpolarisasi ke C3 didukung dengan sehingga C3 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C3 ini meningkat dan parsial positif dari C2 ini menurun. Parsial positif dari C3 ini akan mengikat dua atom H, sehingga parsial positifnya ini menurun, didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif, sehingga parsial positif dari C3 ini menurun. Kemudian parsial positif dari C3 ini akan mempengaruhi ikatan antara C3 dan C4, di mana ikatannya ini akan terpolarisasi ke C4, sehingga C4 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan C karbonil ini, antara C dengan O didukung dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya ini akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C4 aromatik menjadi parsial positif. Sehingga parsial positif C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dengan C5 pada gugus COO ini, di mana parsial positif C4 ini berkurang dan akan terpolarisasi ke C5. Parsial positif C5 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Sehingga yang paling parsial positif pada C1, C2, C3, C4, C5 ini saya memilih pada C4, C karbonil, karena lebih mudah berinteraksi atau lebih reaktif berinteraksi dengan gugus atau senyawa lain. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.